Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 11 Agustus 2025. Renungan kita berjudul Bertobat setelah mencuri. Firman Tuhan kami ambil dari Filemon 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Seorang pencuri di Sulaimaniyah, wilayah Kurdistan, Irak, mengembalikan uang yang dicurinya 30 tahun sebelumnya dari rumah seorang pria bernama Hirs Karim. Pencuri itu juga membuat surat permintaan maaf yang diserahkan bersama uang tersebut. Meski demikian, pencuri tersebut tidak mengungkap identitasnya, sehingga sampai saat ini tidak diketahui siapa sebenarnya dia. Pencuri itu datang ke rumah keluarga Hirs Karim dengan mengenakan penutup wajah. Seorang perempuan, saudara Karim, menerima orang tersebut. Dia sangat terkejut melihat seorang pria dengan penutup wajah di depan pintu. Namun kejadiannya berlangsung begitu cepat. Pencuri itu langsung pergi setelah menyerahkan tas kecil. Di dalam tas tersebut terdapat uang sebesar 400.000 dinar Irak yang dimasukkan ke dalam amplop serta surat permintaan maaf yang ditulis dalam bahasa Kurdi. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pencurian terjadi antara tahun 1990 hingga tahun 1998. Jumlah uang yang dicuri adalah 400 Swiss dinar, mata uang yang saat itu berlaku di wilayah Kurdistan. Pencuri itu juga mengungkapkan perasaan bersalah yang mendalam serta permintaan maaf. Karena itu ia mengganti uang 400 Swiss dinar yang dicurinya dengan uang 400.000 dinar Irak atau sekitar 5 juta. Saya mencuri 400 Swiss dinar dari rumah Anda di distrik Samaut. Jadi saya mengembalikan 400.000 dinar ini kepada Anda. Saya harap Anda memaafkan saya. Saya tidak punya uang saat itu dan saya sangat membutuhkannya. Demikian isi surat tersebut. Di Alkitab, seorang budak bernama Onesimus mencuri uang Filemon, tuannya, seorang Kristen yang kaya dan saleh di kota Kolose. Lalu Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Onesimus kemudian bertemu dengan Rasul Paulus sehingga ia bertobat dan menjadi seorang Kristen. Rupanya Onesimus bercerita kepada Paulus tentang perbuatannya yang mencuri dan melarikan diri dari rumah tuannya Filemon. Karena itulah Paulus mengirim surat kepada Filemon agar ia memaafkan Onesimus dan mau menerimanya kembali sebagai budak, bahkan sebagai sesama saudara seiman. Rasul Paulus juga berkata bahwa ia akan mengganti uang yang dicuri oleh Onesimus. Seperti dosa-dosa lainnya, mencuri adalah perbuatan yang salah. Tetapi orang yang mengakui perbuatannya yang salah, meminta maaf, bahkan mengembalikan apa yang dicurinya patut dihargai. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pertobatan setelah berbuat dosa. Dosa apapun yang kita lakukan, kita tidak cukup hanya meminta maaf, bahkan memberi ganti rugi atas apa yang kita perbuat. Kita harus benar-benar bertobat dan tidak lagi melakukan dosa tersebut.
Dalam kasus Onesimus, dia sungguh-sungguh bertobat setelah mencuri. Alkitab memang tidak mencatatnya, tetapi dari tradisi kita tahu bahwa Onesimus kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan hingga akhir hidupnya. Kata-kata bijak hari ini, permintaan maaf kepada Tuhan dan sesama tanpa disertai pertobatan adalah perbuatan yang sia-sia. Puji Tuhan untuk renungan yang indah hari ini, dan mari kita menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku mau mengakui semua dosaku di hadapan-Mu. Aku mau bertobat dan tidak lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini. Kami tetap memohon bantuan Bapak Ibu pendengar yang setia dari renungan Mana Surgawi ini untuk menyebarkan renungan ini kepada keluarga yang lain dan juga kepada teman-teman Kristen lainnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.